Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Roni Sulistianto, LSH MH, selaku dosen mata kuliah Politik Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Bagas Ari Yulinanto, nomor induk mahasiswa 19 12 17 260 dari Fakultas Hukum kelas 2019A sore. Di sini saya akan membahas mengenai tanggapan dari segi politik hukum dalam pembentukan pengesahan Undang-Undang Mineral dan Batubara yang baru saja disahkan untuk memenuhi tugas mata kuliah politik hukum. Menurut saya ada beberapa kesalahan dalam proses pembentukan undang-undang ini, yaitu undang-undang ini disahkan ketika masa pandemi COVID-19 berlangsung, sehingga banyak masyarakat menilai bahwa proses pembahasan perubahan undang-undang hingga pengesahan undang-undang ini dilakukan secara tertutup, terburu-buru, dan tidak mengakomodasi partisipasi masyarakat sehingga tidak adanya asas keterbukaan. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga banyak masyarakat yang sebenarnya merasa dirugikan dalam proses pembentukan perundang-undangan ini. Hal ini dibuktikan berdasarkan pemberitaan di media massa. Proses pembahasan DIM RUU perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dilaksanakan secara intensif sepanjang 17 Februari sampai 6 Mei 2020 tanpa sekalipun melibatkan masyarakat sipil dalam rapat dengar pendapat umum. Secara formil jelas terlihat bahwa terdapat cacat dalam proses penyusunannya. Selain itu juga terdapat banyak pasal yang menuai kontroversi. Beberapa di antaranya adalah pasal 4 ayat 2, kepemilikan dan penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada pasal 1 diselenggarakan oleh pemerintah pusat sebagai pemegang kuasa pertambangan mineral dan batubara menjadi penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Pasal ini mengatur bahwa penguasaan mineral dan batubara dikelola sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Pada undang-undang sebelumnya, pasal tersebut juga memberikan wewenang untuk pemerintahan daerah. Undang-Undang Minerba yang baru ini mengendalikan semua kewenangan yang berkaitan dengan perizinan, tak lagi diatur oleh pemerintah daerah melainkan ditarik ke pemerintahan pusat. Menurut saya, kewenangan dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam perjalanan pembentukan peraturan perundang-undangan serta keikutsertaan masyarakat tentang pertambangan di Indonesia ini. Ada juga penambahan pasal 1 ayat 28A. Wilayah hukum pertambangan adalah seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, yakni Kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan dan paparan benua. Pasal ini mengatur bahwa wilayah hukum pertambangan adalah seluruh kawasan darat, kawasan laut, termasuk kawasan dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, yakni Kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landasan kontinen. Uraian yang terdapat di undang-undang yang baru ini justru mengancam ruang hidup masyarakat karena seluruh kegiatan mulai dari penyelidikan hingga pertambangan masuk dalam ruang lingkup masyarakat. Beberapa alasan tersebut cukup membuat saya kurang setuju dengan pengesahan RUU Mineral dan Batubara ini. Sekian tanggapan dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.